Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dufabrianti dengan NIM 420142083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi usaha dan energi dan usaha. Ini untuk tampilan pertama, ada motivasi, persepsi, tujuan, materi, istirahat, kemudian dengan video tutorial cara PET simulasi. Motivasi sebelum belajar, siswa melihat video motivasi atau sambil sharing-sharing. Kemudian guru memberi pertanyaan persepsi, pernahkah kamu mendorong tembok dengan sekuat tenaga? Apakah kamu merasa melakukan usaha? Lalu mengapa demikian? Tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk memahami konsep dan peranan usaha gaya dan energi dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip usaha dan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah usaha. Pengertian usaha. Di sini kita bisa dilihat, ini ada gambar sebuah mobil. Jika mobil bergerak, maka orang tersebut dikatakan melakukan usaha. Tapi jika mobil tetap diam, maka usaha yang dilakukan bernilai nol. Kenapa yang bergerak dikatakan usaha? Karena dalam fisika, usaha berkaitan dengan suatu perubahan. Seperti kita ketahui, gaya dapat menghasilkan perubahan apabila gaya bekerja pada benda yang diam, benda tersebut bisa berubah posisinya, sedangkan bila gaya bekerja pada benda yang bergerak, benda tersebut bisa berubah kecepatannya. Kita bisa lihat usaha dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gambar pertama, ada seseorang yang sedang berusaha membawa buku. Kemudian gambar kedua, seseorang yang sedang berusaha belajar. Yang ketiga adalah berusaha lari. Usaha dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Misalnya Anda sedang berusaha membawa buku yang tadi saya sebutkan, kemudian dalam gambar nomor 1, dalam fisika, atlet dikatakan tidak melakukan usaha karena benda tidak bergerak. Sedangkan berbeda dengan gambar yang kedua. Kenapa demikian? Dalam fisika, atlet dikatakan melakukan usaha karena benda berpindah dari lantai ke atas kepala sang atlet. Jadi, usaha hanya dilakukan jika gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda itu berpindah. Selanjutnya adalah energi. Kemampuan untuk melakukan usaha, energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik, energi nuklir. Nah, macam-macam energi itu ada 3. Yang pertama adalah energi potensial, yang kedua adalah energi kinetik, yang ketiga adalah energi mekanik. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggiannya.
terhadap suatu benda tertentu. Contohnya ada di gambar energi potensial. Rumusnya adalah W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan H1 dikurangi H2. W sama dengan massa kali gravitasi H1 kurangi H2. W sama dengan mg H1 min mg H2. W sama dengan energi potensial sama dengan energi potensial 1 dikurangi energi potensial 1. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. Apabila tersebut ditarik ke atas oleh gaya F dari ketinggian awal H1 sampai pencapaian ketinggian H2, maka usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah W sama dengan energi potensial. W sama dengan energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1, di mana W sama dengan mgh2 min mgh1. Energi potensial tergantung tinggi benda dari permukaan bumi. Bila mana jarak benda jauh lebih kecil dari jari-jari bumi, maka permukaan bumi sebagai acuan pengukuran. Bila jarak benda jauh dari besar atau sama dengan jari-jari bumi, maka pusat bumi sebagai acuan. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak, benda yang bermassa m dan sedang bergerak dengan kecepatan v. Memiliki energi kinetik EK sebesar setengah mv kuadrat. Yang ketiga adalah energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik adalah hasil perjumlahan energi kinetik dan energi potensial, di mana yang dimiliki oleh suatu benda pada posisi tertentu. Persamaan energi mekanik dapat diturunkan sebagai berikut. Misalnya, pada suatu benda hanya bekerja gaya gravitasi, yaitu berat benda. Benda tersebut kemudian jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara. Andaikan kelajuan benda pada ketinggian H1 dan adalah V1 dan kelajuan benda pada ketinggian H2 adalah V2. Usaha total yang dikerjakan sama dengan perubahan energi kinetik benda. Jadi W total sama dengan energi kinetik. W total sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Karena usaha ini adalah juga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Maka total sama dengan energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2. Sehingga dapat kita tuliskan EK2 min EK1 sama dengan EP1 kurangi EP2. EK2 plus EP2 sama dengan EK1 plus EP1. Atau EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2 setengah MV1, 2 plus MGH1 sama dengan setengah MV2. Pindah ruas, 2 plus MGH2 EM1 sama dengan EM2. Nah, setelah kita menjelaskan materi, kita ada yang namanya break, istirahat. Contohnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah tutorial menggunakan pet simulation.